Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya hormati para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para asatid, wabil khusus kepada Al-Habib Abu Bakar bin Idrus Al-Habsyi, Habib Idrus Aidid, segenap daripada jajaran pengurus takmir Masjid Al-Falah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja diselingi oleh ceramah agama karena pemain hadrohnya kecapean. Main hadrohnya kasihan. Tadi dari tadi main hadroh itu tangannya sudah kapalan semuanya. Jadi istirahat dulu setengah jam. Nanti setelah itu kita main lagi sampai jam 12 malam. Betul? Siap. Biar orang anak hadrohnya makan dulu. Ini sudah pada batuk, yang satunya batuk, yang satunya ngelihat tangan, yang satunya sudah makan makanan kesukaannya, makan pisang. Jadi untuk diselahi supaya bisa istirahat sekaligus mengisi daripada ilmu, mengisi manfaat, supaya tidak hanya sholawatan saja tapi bisa menambah khazanah keilmuan kita. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ini kelihatannya yang ada di depan ini banyak jomblo-jomblo semua kelihatan. Iya. Yang sebelah sini baru yang dewasa. Yang di sini ada yang sudah menikah. Oh, anak kecil-kecil semua ini. Yang di sini fansnya Habib Idrus semua sini. Fansnya Habib Idrus apa Habib Abu Bakar? Hah? Oh, fansnya Habib Idrus, bukan Habib Abu Bakar. Saya nggak perlu kamu ngefans sama saya. Ya, saya kan sudah agak tua. Dulu mudanya kalah Habib Idrus sama saya. Iya, bukan tandingan saya ini beliau. Sekarang sudah agak tua, jadi kelihatan anu ya. Ma'asyiral hadirin hadirat, para jomblowan jomblowati. Dari tadi ciri kesidanya Habib Idrus jomblowan, jomblo terus ya. Seakan-akan Habib Idrus ini tahu bahwa di sini para jomblo banyak. Ya. Karena beliau sendiri ini curhat beliau. Beliau ini curhat. Karena beliau sekarang Siapa yang mau daftar? Siapa mau daftar? Habib Idrus ini jomblo loh. Ada yang mau daftar? Hah? Kenapa ngacung ini mau daftar kok? LGBT lah. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sosok Nabi Muhammad itu Pak, Bu, bukan hanya mengajarkan kepada kita tata cara ibadah. Nabi Muhammad itu bukan mengajarkan kepada kita tata cara sholat saja, tidak. Atau puasa saja tidak. Ataupun haji saja tidak. Nabi Muhammad itu Nabi yang komplit, Nabi yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
Beliau itu adalah sebagai contoh. Nabi Muhammad itu adalah sebagai pedoman. Di dalam apa? Semua hal. Jangan kita cuman menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cuman seorang nabi yang hanya mengajarkan kepada kita yang namanya ibadah sholat. Tapi berbagai macam kehidupan kita, dari mulai kita bangun sampai kita tidur, itu semuanya diajarkan oleh Nabi. Salah satu kata para ulama, salah satu penyebab orang-orang di luar Islam itu iri kepada agama Islam. Apa? Salah satunya dikatakan oleh para sahabat, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qiraah. Nabi Muhammad itu nabi komplit, mengajarkan kepada kita segala sesuatu, sampai tata cara buang air, Pak, Bu, tata cara buang air, ya, tata cara ke toilet, tata cara ke kamar mandi, cara kita mengeluarkan kotoran, itu diajarkan sama Nabi. Jadi kita itu kalaupun mau ke kamar mandi, ada aturannya, ada ajarannya, nggak sembarang. Makanya kalau orang dia itu ingin dapat pahala banyak dalam satu hari, seorang muslim dan mukmin itu bisa mendapatkan pahala ribuan, Pak. Ribu. Yang gampang saja, kalau tadi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu, di antaranya adalah bagaimana tata cara kita itu mengeluarkan kotoran di dalam kamar mandi. Kalau kita lihat, ya, kita itu kalau masuk ke kamar mandi, sunnahnya kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kiri. Ya. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, apa yang harus disiapkan? Hafal doanya? Hafal? Apa doanya? Apa tunggu? Ayo. Iku sing ngacung iku, ayo. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan lelaki dan setan perempuan. Loh, kenapa? Karena di dalam kamar mandi itu tempatnya setan. Makanya jangan seneng-seneng kalau di kamar mandi. Masuk kamar mandi nggak usah lama-lama, karena itu tempatnya setan. Ini anak-anak muda zaman sekarang, kalau di dalam kamar mandi minimal setengah jam, ada yang sampai 1 jam, ada yang sampai 2 jam. Kopi sama rokok ada di sana. Di atas toiletnya itu sambil ngerokok begini, sambil minum kopi, pegang HP. Ayo. Siapa itu? Siapa? Dek cudeng cek suwene. Itu tempatnya setan, Pak. Base campnya setan itu kamar mandi. Base campnya setan itu di dunia ada 2. Tahu base camp? Tahu base campnya? Tempat tongkrongannya itu ada 2. Mana saja? Mana? Ayo. 1 di kamar mandi, yang satu lagi? Satu di kamar mandi, satu lagi di pasar, di mall.
Tapi subhanallah, orang zaman sekarang paling seneng nongkrong sama saya. Kalau sudah di kamar mandi, masya Allah, YouTube itu dibuka terus, Google itu dicari terus, ya. Apalagi anak-anakmu, anak-anak muda, sabun dia mana cepet entek, embo di kau bawa itu, ya, ya. Tutu aku tok beb, bapakku kan nih oma ya suwe dan orang jeding. Lah bapak malah suwe, apa ini? Orang jeding 5 menit, 10 menit, paling suwe 15 menit, adus. Iki apa setengah jam iki apa? Wayang sembahyang ketok imam wis dilu ae 10 menit wis gak kuat. Wayang dek jeding setengah jam gak kerasa. Ya ndak? Betul ya? La haula wala quwata illa bil. Makanya kalau mau ke kamar mandi diajarkan oleh Nabi untuk menjaga supaya tidak diganggu saya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sebelum masuk ke dalam kamar mandi disunnahkan bukan hanya sekedar doa. Sebelum masuk kamar mandi itu sunnah untuk memakai sandal. Dan sunnah untuk menutup kepala. Kate kopiah sunah iku. Melbu iku kate sandal, kate tutup kepala, Bu, Pak. Kenapa? Karena setan itu masuknya lewat ubun-ubun sini. Makanya sunah dito. Cek pikirane iki gak ngeres terus nek ngene jeding. Ya ayo. Bu. Bu. Kalau di kamar mandi ngeres enggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Pas di kamar mandi, aduh ngantengnya Habib Idrus itu mah. Itu Beb, itu yang kacamataan itu Beb dari tadi itu Beb. Gak enak Habib Bakar yang ganteng rek, manis. Ya. Anak si naksir Beb lu. Loro ngene. Waduh aku tuh sih gak payu kira payu mbek iki ta. Kon meneng kono aja ati anu. Ngefans sama aku iki Beb, kayak apa ya? Jadi kalau masuk ke dalam kamar mandi pakai tutup kepala, biar ini nggak jadi tempat tongkrongannya saya. Oh setan dek gini tawaf ae dek gini. Makanya dek jeding gak metu istiqomah, iktikaf nang nggone jeding. Masuk ditutup, pakaian gak sembarangan dibu. Oke, ling-ling arek wedok iki, wong lanang. Durung mlebu wis utuh. La haula wala quwata illa billah. Masih gak ana uang. Ya sing akhlak ngono po rek. Nabi Muhammad itu enggak pernah buang air. Kalau sudah beliau mau duduk baru diangkat pelan-pelan. Cedak gentayangan iku nih. Iki durung mlebu wis utuh. Lah ya apa? Apalagi juga perempuan, hati-hati kalau mau buka baju, ya buka pakaian, kelihatan auratnya, baca doa. Kalau tidak bahaya. Ada drone-nya Habib Abu Bakar itu. Drone-nya setan itu punya, bukan jarak 10 kilo Beb, drone-nya setan itu Beb. Iya, ada baca doanya, tahu doanya? Supaya tidak dilihat oleh mata jin, mata saya. Tidak dilihat mata jin, tidak dilihat oleh mata setan dan tidak dilihat mata para anak-anak hadroh.
Cek gak gentayangan iki arek-arek iku mana iki. Waduh, hati-hati lebono status lu. Baca doanya, tahu doanya? Tahu nggak? Tahu? Tahu doanya? Tahu nggak? Kalau tahu saya kasih ini bekasnya Bebe Idrus ini. Oh enggak, belum Bebe. Tahu doanya supaya tidak dilihat oleh mata-mata jin dan saya. Baca daripada doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Hati-hati. Jadi perempuan khususnya, kapanpun Anda mau membuka aurat Anda, baca doa ini supaya tidak dilihat oleh jin dan setan. Itu Nabi Muhammad itu luar biasa. Ajarannya Nabi sampai masuk kamar mandi itu sudah berapa Pak? Pakai sendal, pakai kopiah, baca doa, masuk dengan kaki kiri, kemudian baca doa untuk membuka baju. Berapa itu pahalanya? 5. Belum kalau sudah masuk mau mengeluarkan kotoran ada caranya, nggak sembarangan. Jongkoknya pun ada cara. Tahu cara jongkoknya Nabi? Tahu? Gak ngerti kan? Nggak jongkok, dodok kan? Jongkoknya ada caranya. Subhanallah, Nabi Muhammad mengajarkan hal tersebut. Ternyata setelah diteliti di dalam ilmu kedokteran, jongkoknya Nabi itu, ya, ketika membuang kotoran itu memudahkan sembelit. Jadi kalau orang sulit buang air, ya, dan sekarang orang sulit buang air, oh itu kurang serat, oh itu kurang ini. Padahal Nabi sudah ajarkan, kalau Anda jongkok seperti begini, lama kelamaan itu akan memudahkan keluarnya kotoran. Pengen tahu caranya? Datang ke rumah. Kalau saya anukan di sini malu saya. Pas kok tak praktek nomor itu temenan. Bahaya kan begitu ya. Mas metu temenan bu ya cara. Bu ya. Jadi Rasulullah mengajarkan. Sampai di situ Nabi Muhammad selesai mengeluarkan kotoran. Nabi mengajarkan, pelan-pelan, hati-hati. Kalau membuka aurat jangan sampai Anda buka langsung biar. Mau mendekat ke tanah dibuka dikit. Kalau bisa, ya. Keluar sesuatu tidak terdengar oleh orang lain. Jadi sampai ini udah jeding, ya. Kalau sunnahnya menjauh dari orang. Tapi kalau sekarang, ya, buka kerannya supaya tidak kedengeran dari luar. Kok berat bro, kok perang wae? Iku ajarane Nabi. Kenapa? Rasul itu orang paling sopan. Nabi Muhammad itu orang paling sopan, pemalu. Masa seperti kita di rumah itu tengah-tengah mangan, bro. Tengah-tengah mangan gelegen. Gak ono Nabi, ajarannya Nabi sopan. Rasul itu enggak pernah buka auratnya saja, enggak pernah. Rasul itu melihat kemaluannya enggak pernah. Melihat kemaluan istrinya enggak pernah. Istrinya melihat kemaluan Nabi juga enggak pernah. Nabi ku njogo masih bojoi 11, gak pernah kelon iku kosongan iku gak pernah, Pak. Kelon kosong gak pernah Nabi. Mesti ditutup. Iku Rasulullah. Gak kok arek-arek zaman saiki apa maneh. Pemaan. Ya, pengantin lampune terang.
Ya, lampunya terang. Dikai lampu disco. Kadek kelambi blas. Kau oleh kata Rasulullah, la yujami'u ahadukum imra'atahu kal himar. Jangan sampai ada salah satu di antara kalian kelon dengan istrinya seperti keledai. Iya. Aja kosongan. Aja nakal lah. Sing ditiru wong-wong barat iku lho. Sing ditiru wong-wong gak ono isi. Makanya Nabi Muhammad itu kalau mau keluar ke kotor nggak pernah kelihatan auratnya. Rasulullah kencing, Rasulullah buang air besar, nggak pernah kelihatan daripada auratnya karena beliau jaga. Bukan sampai di situ ajaran Nabi itu. Ini kalau Anda amalkan, Pak. Ini sunnah-sunnah. Ketika masuk ke dalam kamar mandi, keluar kamar mandi, adab-adabnya. Dalam satu hari Anda masuk dalam kamar mandi minimal 2 kali. Kalau Anda amalkan ini 1 kali Anda masuk, Anda akan mendapatkan puluhan pahala. Puluhan. Setelah selesai buang air, keluar itu, kata Nabi, tahan dulu. Jangan langsung dibilas. Jangan langsung cebok, kata Nabi. Bahaya, takut ada sisa. Loh memang kenapa Beb kalau ada sisa? Ada hadis Nabi itu. Ada ceritanya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pernah melewati ada 2 kuburan. Lewat Rasulullah. Ketika Rasulullah melewati, tiba-tiba Nabi Muhammad berhenti. Kemudian Rasulullah berkata, ini orang yang di dalam kuburan, 2 orang ini lagi disiksa oleh Allah. Lu kenapa ya Rasulullah disiksa? Kata para sahabat. Kata Nabi, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani an kabir. Mereka ini disiksa, tapi mereka disiksa bukan karena sebab sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang apa? Salah satunya yang pertama kata Nabi, innahu lam yastabri minal baul. Ketika dia sudah selesai mengeluarkan kotoran, dia tidak bersihkan. Bahaya itu. Kalau tidak bersih, contoh ini, habis kencing, terus tidak dibersihkan, cuman langsung dibilas biasa begitu, pakai celana dalam. Kalau pakai, kalau nggak pakai celana dalam, tiba-tiba ada yang keluar, celana dalamnya najis. Kalau celana dalamnya najis, sholatnya nggak sah. Kalau ada yang keluar, wudunya batal. Kalau ada yang keluar kena ke celana dalamnya tersebut, celana dalamnya kotor. Kalau celana dalamnya kotor akan menyebabkan kemaluannya tersebut terkena bakteri. Kalau sering terjadi hal tersebut, maka akan memudahkan buat dia terkena penyakit kelamin banyak. Ada penyakit sifilis, itu penyakit kelamin. Dan juga salah satu penyebab penyakit AIDS itu karena sebab makanya sama Nabi diajarkan, kalau kamu sudah selesai diajar, tahu caranya kan? Tahu caranya? Bagaimana cara menuntaskan daripada kotoran? Tahu? Diapain? Tahu caranya? Tahu? Ada banyak caranya, ada 5 atau 6 cara. Tapi yang sering dipakai caranya nggak apa-apa. Ini cuman sekedar Anda paham, mengerti. Saya tidak mau berbicara kotor, tidak. Cuman kalau saya nggak jelaskan di sini, kapan lagi Anda mau belajar? Apalagi anak-anak muda ini. Cara yang pertama, berdehem. Tahu berdehem? Enggak tahu.
Bahasa Madura ya apa itu? Hah? Abrep. Berdehem itu begini. Begitu. Apa bahasa Maduranya? Bukan batu loh, bukan batu. Kalau batu biasa. Ya itu batu. Ini berdehem. Begitu. Itu nanti sisa-sisanya keluar. Kalau tidak diurut. Ngerti? Ojo akeh tapi kon akeh sing metu duduk kuning kok. Diurut dari bawah. Enggak apa-apa ini. Ini fikih, ilmu fikih. Diurut dari bawah diangkat. Ya, supaya keluar semua. Penting lagi apalagi kalau sudah menikah. Laki-laki itu kalau sudah menikah, makanya menurut Imam Abu Hanifah, laki-laki kalau sudah menikah habis kelon sebelum mandi besar wajib kencing dulu. Takut ada sisa-sisa ini tadi. Ojo tegang kon. Tegang. Jadi diurut. Itu ajaran Nabi. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdehem, diurut. Loh, Beb, kalau perempuan gimana ngurutnya? Coba digambar. Coba. Iki saking cerita-cerita iki kayak wong wedok cek sampean ru. Karena ini akan jadi pertanyaan kubur. Penting ini. Nanti tiba-tiba ada sesuatu yang keluar, enggak sah salat Anda, bahaya. Kalau perempuan caranya di bagian atasnya, tenang Beb. Bagian atasnya, di atas itunya, itu digelitikin. Digelitikin. Gak usah dipraktek no kon iki. Ada dipraktek no. Penting itu supaya keluar. Kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana? Jalan. Kalau bisa sampai 70 langkah. Iso. Sekalian maraton. Maraton. Ini kalau kita amalkan ini, berapa fadilah yang kita dapatkan? Bersih, sempurna. Selesai, tutup aurat. Istinja dulu. Istinja itu paling afdol pakai tisu kemudian disertai air. Fadilah lagi kita dapatkan. Keluar dari kamar mandi baca doa. Hafal enggak doanya? Hafal enggak? Hafal doanya? Apa doanya keluar kamar mandi? Ayo. Apa? Kapal kon arek hadro ya apa? Angel iki arek iki. Keluar dari kamar mandi baca doanya, penting doanya. Karena itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Anda itu keluar kotoran, Pak. Keluar kotor. Harusnya sesuatu yang kotor keluar itu enak apa sakit? Sakit. Sakit. Kalau sesuatu yang bersih, suci keluar, itu enak, pantas. Seperti keluar mani misal. Mani itu suci apa najis? Suci apa najis? Suci apa najis? Ada yang ngomong najis, ada yang ngomong mani itu suci. Mani suci. Orang keluar mani suci. Keluar mani enak, pantas karena yang keluar suci. Ini kan aslinya begitu, Beb. Ini ilmu ya. Ini namanya ilmu penyesuaian, ilmu gatuk jenenge ya. Ilmu kalau sesuatu yang suci keluar enak, pantas. Tapi kalau sesuatu yang kotor keluar seharusnya apa? Ya sakit dong. Tapi Allah tidak menjadikan seperti begitu.
keluar kotoran BAB. Tahu BAB? Tahu ya? Enak nggak? Kayak enak. Sing kenal. Awakmu iki modele jarang BAB makane lemu. Padha aku lemu nih. Ya. Keluar kotoran kencing. Aslinya seharusnya enggak karena kotoran. Tapi subhanallah, Allah keluarkan itu semuanya. Nih. Sampai gak iso ngentut ae operasi. Enggak bisa kencing. Sakitnya itu luar biasa. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika keluar dari kamar mandi apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Mari makan apa kok di? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani ghufranaka. Ya Allah, syukur kepadamu yang telah menghilangkan kotor dan memberikan kepadaku kesehatan. Bayangkan keluar dari situ kita diajarkan oleh Nabi untuk syukur. Kenapa? Nikmat dari Allah. Ya apa sampean? Mangane nikmat, metune ya nih. Ini kita itu jangan menganggap Rasulullah itu cuman sekedar ya ibadah. Bukan, Nabi itu komplit. Bukan hanya dari segi masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, tidak, seluruh aktivitas Nabi semuanya baik. Kalau kita amalkan pahala. Bahkan saya berani janji, kalau Anda semuanya mengamalkan kesunahan Nabi dari mulai membuka mata sampai menutup mata, saya akan jamin Anda akan menjadi seorang wali. Tutup wong dadi wali ku Pak sembahyang tok. Jare sapa? Orang beranggapan sembahyang tok ngaji tok aneh. Tata caranya Nabi itu dipakai. Makan di bawah. Tata cara makan Nabi Muhammad. Duduknya. Kok ono mangan Nabi Muhammad ngene gak ono. Mangan gak ono. Mangan ngene ini orang makan duduk begini, itu makannya orang rakus. Makannya rakus. Nah, ini tapi biasa ya. Nek ndak ngene gak enak. Duduknya Nabi itu kalau makan begini duduk. Nah, kenapa? Hah? Apa sebabnya? Hah? Makanya bukaan Google lah. Kalau begini itu, ini perut sebelah sini ketahan. Jadi makan sedikit lah nek ngene ambrol. Ya, ngene diseni gak mari. Bayangkan itu. Rasulullah duduknya begini, makan. Bahkan duduknya pun ketika makan, kalau gini ini duduknya para raja kalau makan. Itu Nabi, itu Rasul. Tangannya pun gak ngene. 3, 4. Kok ngene Pak? Nek ngene iki sumo, Bang. Apa mana sing ngene? Hati-hati. Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya begini nih. Ubeb acara hol ngono atik telu ngene yo gak mangan. Kau. Subhanallah Nabi Muhammad SAW. Kemudian makan. Mengunyah. Dikunyahnya ada hitungannya, Pak. Dikunyah wong mangan iku apa gunanya gigi? Apa gunanya gigi?
Nih gigi untuk menarik, ada gigi taring. Ya, gigi ini untuk gigi geraham untuk mengunyah. Makan ya dikunyah, makan. Ojo. Blep 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 blep. Kate dikunyah. Lah iya ya apa rek? Lu memang kenapa? Buka di Google. Dalam ilmu kedokteran, Nabi Muhammad memang mengunyah karena memudahkan, membantu daripada usus kita, membantu lambung kita tidak bekerja terlalu ke. Makanya sekarang kita sering kena asam lambung. Nek mangan gak pernah ngunyah. Kakean melo acara hall, kakean melo acara solawatan, apa maneh arek hadro ben bengi. Sekarang marak di mana-mana itu namanya asam lambung. Kalau kita amalkan daripada Rasulullah SAW cara makannya, wah sehat-sehat. Subhanallah. Makan pelan, minum juga pelan. Perutnya dibagi menjadi 3 bagian, itu kata Nabi. Kata Rasulullah, mamala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnih, kata Nabi. Tidak ada seorang anak cucu Adam memenuhi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perutnya dia. Go. Nek wis iki warak. Biasanya kalau perutnya kenyang, pertama syahwatnya naik. Syahwat naik. Kalau syahwatnya naik, ya kono kosidaan selawatan tangan ini dipikir dadai dee. Sopo? Kau ono yang dadai kon? Ono aku dilirik ambek iku. Kau ono ngelirik? Siapa sing ngelirik? Habib Bakar tak sing ngelirik. Nek awakmu gak ono. Ya. Syahwat naik. Ada perempuan ngomongnya sopan, geleman iki. Loh. Iya. Ya sing ndi iki? Ana wong iki. Ana. Syahwat naik. Begitu pula sudah menjadi riset bahwa banyak makan bisa mendatangkan banyak penyakit. Gak dikontrol. Minum. Nih, kalau minum contohnya ini contoh. 3 teguk. Enggak boleh lebih. 3 teguk berhenti, 3 teguk. Klok. Kok tukang bemo. Enggak boleh begitu, itu enggak boleh. Enggak baik buat usus kita. Bekerjanya kurang baik. Ini Pak, kalau kita amalkan semuanya ini sunnah-sunnah Nabi, waduh. Insya Allah Anda 1 tahun Anda akan menjadi wali min awliyaillah. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Bukan hanya sekedar di dalam ibadah kita saja, masuk ke dalam masjid kemudian kita sholat, tapi dalam keseharian kita bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena untuk itulah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, yaitu adalah menjadi suri tauladan buat kita. Suri tauladan yang menghantarkan kita menuju keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita adalah orang-orang yang benar-benar fattabi'uni, mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya yuhibbukumullah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita lanjutkan sholawatan, betul? Sholawatan lagi. Abi Bakar apa Abi Bedrus? Mokong hari-hari gitu. Iki senior loh iki. Duh, saya yang sholawatan. Siap saya yang sholawatan. Janganlah, masa semuanya saya ambil.
solawatan, ceramah, ya apa? Akhirnya mulai Habib Bakar Habib itu. Betul.